Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beristighfar kepada Allah, kita menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan alam, yaitu habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat dan tabi'in tabi'atnya, dan kita semua yang insyaallah diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi, kepada Umi Nur Laila Sadia, semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan, terus digampangkan segala rezekinya, segala urusannya, baik urusan dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul Maulidina dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui tentang ilmu. Jadi saudara-saudara, kita semua, khususnya orang muslim, dituntut atau diwajibkan untuk apa? Untuk menuntut ilmu atau untuk mencari ilmu. Kenapa kita diwajibkan untuk mencari ilmu? Kenapa kita harus mencari ilmu? Karena ilmu adalah jembatan pengantar dari apa? Dari kebodohan menjadi mengetahui atau jadi pintar. Ketika kita pintar, apa esensi utama dari kepintaran itu? Jadi esensi kepintaran yang paling utama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis diwajibkannya menuntut ilmu itu seperti ini, saudara. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu hukumnya adalah wajib kepada muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Jadi kita sebagai orang muslim jangan hanya mengaku muslim saja, tetapi kita harus mencari ilmu. Karena dengan ilmu kita akan mengetahui siapa Tuhan kita, apa tujuan kita diciptakan, dan apa yang harus kita cari sebagai bekal untuk nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada syair yang mengatakan bahwa ketika kita beribadah tidak dengan ilmunya, maka fardudatun atau maka
ditolak. Apanya? Ibadahnya ditolak. Kenapa bisa ditolak? Jadi ilmu itu adalah syarat. Syarat apa? Syarat diterimanya ibadah. Ketika kita sholat, kalau ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sholat kita, maka kita harus mencari dulu ilmu sholatnya. Ketika kita sudah mengetahui ilmu sholat, maka insya Allah kita yakinkan dalam hati bahwa sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kategori ilmu yang harus kita cari adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi saudara-saudara atau teman-teman semua, carilah ilmu yang bermanfaat. Jangan cari ilmu yang hanya membawa kemudaratan. Emang ada ilmu yang membawa kemudaratan? Banyak, saudara. Jadi ilmu itu adalah pengetahuan. Ketika pengetahuan itu digunakan kepada hal yang salah, maka pengetahuan itu akan menjadi kemudaratan. Banyak sekali contohnya. Kalau di dunia politik itu sangat banyak. Banyak sekali orang pintar. Orang yang mengetahui banyak ilmu, tetapi mereka menggunakan ilmu tersebut bukan untuk kebaikan, bukan untuk kemaslahatan umat, tetapi kemaslahatan pribadi. Nah, jangan sampai seperti itu, saudara. Karena kalau kita seperti itu nanti pertanggungjawaban yang harus kita jawab nanti di akhirat itu sangatlah berat. Jadi kita harus mencari ilmu yang bermanfaat, yang bisa membawa kemaslahatan. Dan ada hadis yang mengatakan, idza mata ibnul adam atau idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin au ilmin yanfa'u bihi au walidun shalihun yad'u lah. Di dalam hadis itu dijelaskan, yang hadis riwayat Muslim yang barusan saya baca, kalau ada kekeliruan mohon untuk dimaafkan. Jadi artinya itu ketika anak Adam meninggal atau ketika seorang meninggal, insan, di situ ada sebagian ulama atau sebagian pendapat mengatakan idza mata ibnul adam, ada juga yang mengatakan idza matal insan. Jadi perbedaan antara anak Adam dengan insan itu ada perbedaannya. Tidak mungkin seorang ulama mengatakan insan atau anak Adam jika tidak ada perbedaan dan persamaannya. Persamaannya itu artinya sama-sama manusia, itu kita sebagai manusia. Perbedaannya ketika kata insan biasanya itu suka dibarengi dengan kata jin. Makna kata insan itu menurut Ustadz Adi Hidayat adalah tampak. Nah, seperti manusia, tampak, terlihat. Beda dengan jin. Jin itu tidak tampak. Yang kedua perbedaannya, insan itu halus, makhluk halus. Jadi makhluk halus itu, saudara, menurut Ustadz Adi Hidayat bukan jin, tapi manusia. Kenapa manusia bisa disebut makhluk halus? Karena ketika manusia dirasuki oleh jin atau kesurupan namanya, maka manusia itu jarang sekali, insya Allah jarang apa? Jarang yang kalem. Jarang misalnya kemasukan jin rajin sholat, rajin sedekah, itu jarang sekali, saudara. Biasanya orang yang terasuki jin atau kesurupan itu akan brutal, akan gak karuan gitu. Wah, semena-mena, bahasanya bisa ngelantur kemana-mana. Berarti bisa dikategorikan bahwa jin itu adalah makhluk yang kasar, saudara. Dan yang lembut itu adalah manusia. Nah, kalau Ibnu Adam atau anak Adam itu identik bahwa semua manusia itu semuanya
bersambung sanadnya kepada Nabi Adam alaihi salam. Jadi tidak ada yang namanya manusia bersambung sanadnya kepada hewan. Itu tidak ada, saudara. Lanjut lagi, dari hadis itu, ketika manusia meninggal dunia, maka semua amalnya atau perbuatannya itu putus. Jadi maksud putus ini itu, dia itu tidak akan melaksanakan atau mengerjakan lagi amal tersebut. Contoh, sholat. Ketika manusia sudah meninggal dunia, maka dia tidak akan lagi sholat, karena dia sudah tidak diwajibkan untuk sholat. Ketika dia sudah meninggal, dia tidak akan lagi bersedekah, dia tidak akan lagi membayar zakat, dia tidak akan lagi umroh atau naik haji ya ke Mekah gitu. Itu semuanya putus, illa min salasin, kecuali 3 amal, saudara, atau 3 perkara. Yang pertama, shadaqatun jariyatun. Karena dia sudah meninggal, dia tidak akan lagi bersedekah. Nah, yang maksud shadaqatun jariyatun itu adalah sedekah yang berkesinambungan atau berkelanjutan. Contoh, kita bersedekah untuk pembangunan masjid. Sedekahnya ketika kita masih hidup. Nah, manfaatnya mengalir sampai kita sudah meninggal pun itu pahalanya masih mengalir. Nah, itu yang disebut dengan sedekah jariyah. Dan yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu seperti apa? Nah, saudara, ilmu yang bermanfaat adalah ketika kita sudah mengetahui sesuatu, kita sudah memahami sesuatu, maka kita amalkan. Amalkan itu kita pakai ilmu tersebut. Sebelum ke orang lain, kita amalkan dulu kepada diri sendiri. Karena menurut Dr. Profesor Akil, mantan Menteri Agama, beliau itu menyebutkan bahwa siapa yang paling butuh ilmu, siapa yang harusnya mendapatkan ilmu, itu beliau itu ngambil cerita dari sahabat. Sahabat itu menanyakan kepada Rasulullah SAW, siapa yang sebenarnya yang membutuhkan ilmu tersebut, siapa yang paling butuh terhadap ilmu. Rasulullah SAW menurut Profesor Akil itu menjawab bahwa yang paling butuh terhadap ilmu adalah seorang ulama, seorang muta'alim, seorang ustaz, seorang kiai. Jadi mereka itu paling butuh. Nah, sebagai kita ini bukan ulama, bukan santri, apakah kita butuh? Ya butuh, saudara. Seorang ulama yang pangkatnya udah ulama pun masih membutuhkan ilmu, masih membutuhkan yang namanya thalabul ilmi. Apalagi kita yang pangkatnya bukan apa-apa. Seorang ulama pun masih wajib menuntut ilmu itu. Karena menurut Profesor Akil, kata beliau, tidak mungkin seseorang disebut ulama atau kiai ketika dia sudah putus menuntut ilmu. Jadi orang yang putus menuntut ilmu, walaupun dia sudah berilmu, disebutnya bukan ulama atau bukan ahli ilmu, tapi orang bodoh, saudara. Nah, balik lagi ke kita yang belum sewow gitu ilmunya, kita sudah malas-malasan untuk menuntut ilmu. Coba kita refleksikan diri kita sendiri, kita renungkan diri kita sendiri bahwa kita itu masih banyak revisian dalam hidup ini ya, saudara. Bahkan ya bukan kepada orang lain, diri saya sendiri pun masih banyak revisian yang harus saya revisi, yang harus saya perbaiki. Karena seperti itu, orang yang udah pangkatnya ulama pun masih wajib untuk menuntut ilmu. Apalagi orang yang belum mengetahui apa-apa seperti saya ini. Dan yang ketiga yaitu walidun sholihun yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan. Jadi doa anak yang soleh itu
akan mengalir, akan mendapatkan apa? Dapatkan jalan untuk keluarganya. Jadi kita kalau meninggal dunia, kita meninggalkan anak yang soleh. Misalnya kita meninggal dunia, kita punya anak yang soleh atau soleha. Itu doa-doa mereka itu yang selalu mendoakan dengan membacakan Yasin, membacakan Al-Quran atau sholawat, tahlil dan sebagainya, itu akan mengalir, akan pahalanya itu akan nyampai kepada orang yang sudah meninggal itu. Misalnya kepada orang tuanya kah, kepada para kerabatnya dan saudara-saudaranya, itu akan mengalir, saudara. Di dalam hadis itu cuma dikatakan hanya 3 perkara yang tidak putus. Tetapi menurut Profesor Akil, Kiai Haji Akil, itu menyebutkan bahwa bukan hanya 3, tetapi minimal 7. Bukan hanya 3, minimal 7. Jadi amal yang tidak putus itu minimal ada 7, bukan hanya 3. 3 itu terlalu sedikit menurut Profesor Akil. Salah satunya rumah yang kita bangun itu menjadi amal jariah. Pohon yang kita tanam yang membawa kemaslahatan, kemanfaatan. Insya Allah, saudara, kalau kita menanam pohon pasti maslahat, karena pohon itu akan mengeluarkan oksigen yang selalu dibutuhkan oleh manusia. Jadi insya Allah selalu bermanfaat. Nah, ketika kita membangun irigasi, itu juga masih amal-amal yang tidak putus ketika orang yang melakukannya itu sudah meninggal dunia. Itu semua amal kebaikan. Nah, adapun dengan amal keburukan, bagaimana dengan amal keburukan? Apakah semuanya putus? Ternyata, saudara, amal keburukan pun sama. Jadi tidak semua amal keburukan itu putus. Ada amal keburukan yang masih mengalir terhadap orang yang sudah meninggal. Contohnya perempuan ataupun laki-laki yang memamerkan auratnya di media sosial dan orang itu meninggal dunia, tetapi postingannya itu masih dilihat oleh orang-orang yang bukan mahram. Itu dosanya masih mengalir, saudara, ternyata. Nah, itu yang disebut dosa jariah. Jadi janganlah kita membuat perkara-perkara yang kurang baik atau kurang etis untuk dipublikasikan. Takutnya itu semua menjadi dosa jariah untuk kita semua. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Hadis yang ketiga, saudara, yang berbunyi, innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para alim ulama itu adalah penerus para anbiya. Penerus para anbiya dari segi apanya? Lanjutkan lagi hadisnya. Innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Sesungguhnya para anbiya itu tidak mewariskan dinar, wa dirhaman dan dirham. Dinar itu uang pas zaman dulu yang koin emas, itu disebutnya dinar. Kalau dirham uang logam itu ya, tapi dari perak, itu namanya dirham. Itu pas zamanan dulu. Nah, jadi para anbiya itu tidak mewariskan hartanya seperti Nabi Sulaiman yang sangat kaya. Yang beliau wariskan itu bukan hartanya, melainkan apanya? Sesungguhnya mereka itu mewariskan ilmu. Innama yuwarithul ilma. Dan sesungguhnya yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadha
Dan barang siapa yang mengambil warisan tersebut, faqad akhadha bihadzin wafirin, maka sesungguhnya mereka telah mengambil bagian yang banyak. Kita renungi bersama. Para anbiya itu, atau para nabi itu tidak mewariskan hartanya kepada umat atau kepada para alim ulama lah. Mereka itu tidak mewariskan hartanya, tetapi yang mereka wariskan itu adalah ilmu. Nah, di hadis tadi disebutkan bahwa ketika kita mengambil warisan itu, yaitu ilmu, maka kita adalah orang yang mengambil bagian yang banyak. Ternyata dengan ilmu itu banyak sekali manfaatnya, saudara. Banyak sekali faedahnya. Seperti kisah Nabi Sulaiman, yang beliau ditanya, milih ilmu, harta, atau kerajaan, atau tahta lah. Yang beliau pilih adalah ilmu. Ketika beliau memilih ilmu, hartanya dapat, jabatan atau kerajaan, tahta dapat. Jadi ilmu itu adalah indikator yang sangat fundamental, yang sangat penting. Kita berdagang, ketika tidak tahu ilmunya, maka kita akan rugi, bukan mendapatkan untung, melainkan kerugian yang kita dapatkan. Ketika kita sholat atau beribadah dengan yang lainnya, ibadah capek-capek misalnya, umroh berapa kali, haji berapa kali, tapi tidak dengan ilmunya, mardudatun, ditolak, saudara. Yang penting kita mengetahui dulu ilmunya, baru kita amalkan. Apakah boleh mengamalkan sesuatu ketika kita belum tahu ilmunya? Boleh, tapi untuk pembiasaan. Contoh, anak kecil yang belum balik itu belum diwajibkan untuk sholat, tetapi dia diharuskan untuk belajar, untuk kita didik agar terbiasa. Walaupun dia tidak tahu atau belum tahu ilmunya, belum tahu ilmu sholatnya, belum tahu pahalanya, belum tahu dosa, kita didik dulu agar dia terbiasa untuk sholat. Ketika berjalan waktu, maka kita kasih pemahaman tentang ilmunya. Gak usah langsung semuanya, sedikit demi sedikit aja. Nah, seperti itu, saudara. Jadi ketika kita mengamalkan sesuatu, belum tahu ilmunya, apakah boleh? Boleh, tetapi itu hanya untuk pembiasaan saja. Tapi saudara, di zaman sekarang ini sangat mustahil, sangat tidak masuk akal aja, tidak logis gitu, tidak etis ketika kita tidak tahu ilmu terhadap sesuatu. Karena di zaman sekarang itu ulama sudah banyak, ustadz sudah banyak, kiai sudah banyak, yang tahu ilmu itu udah banyak, udah sepanjang jalan atau sepanjang kampung itu pasti ada kiai, pasti ada ulama yang udah mengetahui ilmu. Jadi zaman sekarang ketika ada orang yang tidak mengetahui ilmunya, mungkin bukan dikarenakan susah orang yang berilmu, tetapi melainkan dianya yang malas menuntut ilmu. Maka dari itu pelajaran untuk kita semua, janganlah malas untuk menuntut ilmu. Karena kewajiban menuntut ilmu itu dari kita brojol ke dunia, dari kita lahir ke dunia sampai kita masuk liang lahat, saudara. Tidak ada waktu untuk terlambat, tidak ada waktu terlambat, tidak ada waktu untuk kita menyesal. Selagi kita masih bisa bernapas, selagi kita masih sehat walafiat untuk menuntut ilmu. Maka dari sekarang kita tanamkan dalam hati, kita refleksikan dalam hati, renungi diri kita, seberapa jauh, seberapa besar keinginan kita untuk menuntut ilmu. Zaman sekarang janganlah
jauh dari para alim ulama, janganlah jauh dari para ahli ilmu. Karena ketika kita jauh dari para alim ulama dan ahli ilmu, kita tidak tahu apa nasib kita nanti di akhirat. Karena ada ulama yang mengatakan, Sohibul Abah, almarhum Abah Uci Cilongok Banten mengatakan, amal apa yang akan kita banggakan? Sodakoh, sholat, haji, dan apapun itu amal. Apakah kita yakin semua amal itu diterima oleh Allah? Apakah kita yakin amal kita itu melebihi dosa kita? Kita belum yakin, saudara. Terus kita masuk surga, ingin masuk surga, tapi kita tidak tahu jalurnya, jalur apa. Maka kata beliau, jalan satu-satunya untuk menuju surga ketika kita tidak bisa menjadi para anbiya yang udah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, maka jalan satu-satunya adalah kita mahabbah kepada ahli ilmu. Ketika kita tidak bisa jadi ahli ilmu, minimal kita mahabbah kepada ahli ilmu, cinta kepada ahli ilmu. Syukur-syukur kita nimbrung, syukur-syukur kita berada di deretan para ahli ilmu itu. Jadi janganlah jauhi para ahli ilmu, janganlah jauhi para alim ulama, para kiai dan para ustaz, walaupun itu hanya ustaz kampung. Jangan kita pernah jauhi, karena jasa yang paling besar, jasa yang paling tinggi adalah ustaz kampung biasanya. Kenapa? Karena beliaulah yang mengajarkan kita agama dari nol. Adapun ulama-ulama hebat biasanya kita kenal setelah kita mengetahui dari ustaz-ustaz tersebut. Jangan lupakan para alim ulama, jangan lupakan para ahli ilmu, jangan lupakan orang-orang yang sudah mengajarmu, mendidikmu sehingga kamu bisa tahu siapa Tuhanmu, apa tujuan hidupmu, apa yang harus kamu cari di dunia ini. Itu adalah tujuan yang paling penting. Itu adalah apa yang harus kita tanamkan dalam hati. Ketika kita tidak bisa menjadi ahli ilmu, maka minimal mahabbah dan dukung perjuangan para ahli ilmu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaaf. Banyak kesalahan kata maupun sopan santun yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan, karena sungguhnya manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Dan mudah-mudahan para saudara-saudara, khususnya Umi, bisa memaafkan dan memaklumi. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, saya akan berqasidah dulu. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah nusifat rahman amdi sadayatuluman, mugi tetap iman Islam sareng saya panuntungan. Mohon doanya juga dari semuanya, semoga saya, khususnya saya pribadi, umumnya saudara-saudara semua dirajinkan lagi dalam talabul ilminya, dikuatkan lagi, diistiqomahkan lagi dalam menuntut ilmunya, dan semoga ilmu-ilmu yang telah
kita pelajari menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat, baik manfaat, maslahat dunya wal akhirah. Amin ya Allah rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.